Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Yuliana Triwulandari dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas B, absen 24, mahasiswa IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati LC MSI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Iman kepada Takdir Allah. Untuk lebih jelasnya, langsung saja pada pembahasan. Iman dalam bahasa Arab berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dan membenarkannya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Takdir secara bahasa berarti menetapkan segala sesuatu atau menerangkan kadar atas sesuatu. Sedangkan secara istilah agama, takdir adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu dan kehendaknya. Dalam agama Islam dikenal ada 6 macam rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada takdir Allah yang merupakan rukun iman yang ke-6. Iman kepada takdir Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapan, keputusan, dan kehendak atas semua umat manusianya, termasuk semua kejadian yang menimpa umatnya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode secara bahasa berarti ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Sedangkan secara etimologi, kode adalah ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan atas setiap umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Qadar secara bahasa bermakna sebagai pertimbangan atau ukuran. Sedangkan secara etimologi, qadar adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pertimbangan atau ukuran setiap umat manusia sesuai dengan kehendaknya sejak zaman azali. Jadi, lebih ringkasnya, qada adalah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan atau gambaran dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan atau keterangan mengenai qada dan qadar terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Ar-Ra'd ayat 8, dan surat Al-A'la ayat 3. Di sini salah satu surat yaitu surat Al-A'la ayat 3, di mana artinya yaitu, dan Tuhanmulah yang telah menentukan kemudian menunjukkan. Takdir dibagi menjadi 2 macam, ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubrom. Yang pertama ada takdir mu'allaq. Secara bahasa, takdir mu'allaq adalah segala sesuatu yang digantungkan. Sedangkan secara harfiah, takdir mu'allaq adalah takdir yang Allah tetapkan bergantung pada peran manusia melalui ikhtiar dan usahanya, di mana manusia di sini diberikan peran untuk berusaha dan berikhtiar, namun hasil akhirnya tetap pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh takdir mu'allaq yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika ingin pandai, maka harus belajar yang lebih giat. Di mana di sini ada peran manusia, di mana jika seseorang ingin pandai, ingin pintar, maka mereka harus berusaha dengan cara rajin belajar dan giat belajar. Yang kedua yaitu jika ingin sehat, maka harus berolahraga. Di sini ada peran manusia, di mana jika manusia ingin memiliki tubuh yang sehat dan tidak cepat sakit, maka mereka harus berusaha dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Yang ketiga yaitu jika ingin sukses, maka harus bekerja keras.
di mana di sini pula ada peran manusia. Jika manusia ingin menjadi orang yang sukses, maka harus bekerja yang keras serta giat. Yang kedua ada takdir mubrom. Secara bahasa, takdir mubrom berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sesuatu yang telah pasti. Sedangkan secara harfiah, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua umat manusianya sehingga tidak dapat dihindari. Contoh dari takdir mubrom yaitu ada kematian, kecelakaan, dan musibah. Ketiga contoh tadi merupakan hal yang pasti terjadi pada diri setiap umat manusia. Jadi sudah tidak bisa dihindari karena sudah bersifat pasti dan pasti terjadi terhadap semua umat manusia. Ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, dan ada akal. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran pertama bagi agama Islam. Di dalam Al-Quran terdapat surah-surah yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Di antaranya yaitu ada surat Al-Qamar ayat 49, Al-Hijr ayat 21, Al-Ahzab ayat 38, Al-Furqan ayat 2, dan masih banyak lagi. Di sini saya sebutkan salah satu surat saja, yaitu surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan sumber ajaran kedua bagi agama Islam. Hadis di sini juga menjelaskan mengenai qada dan qadar. Salah satu hadis yang menjelaskan qada dan qadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana artinya yaitu, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga yaitu akal. Akal di sini juga dapat dijadikan dalil untuk menjelaskan mengenai qada dan qadar. Namun akal yang digunakan haruslah akal sehat, di mana akal sehatlah di sini yang memastikan bahwa Allah merupakan sang pencipta alam semesta yang menguasai dan mengatur alam semesta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai iman kepada takdir Allah. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah serta perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.